إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Yang membahas Khatmul Aulia pertama di abad keempat Hijriah. Namanya Syekh Al-Hakim At-Turmudi. Hasilnya beliau diusir dari kampungnya. Kitab yang sudah ditulis dikumpulin dibuang ke tengah laut. Jadi setelah dikumpulin dibuntel dibuang ke tengah laut. Tapi Allah tunjukkan bahwa beliau adalah kekasihnya. Tiba-tiba ada ikan gede yang menerima seluruh kitabnya ditelan oleh ikan gede itu. 200 tahun berikutnya dimuntahkan kembali ke laut, ke pantai. Sehingga tentang Al-Khatmul Aulia ada yang membahas lagi di abad ke-6 Hijriah. Siapa? Yaitu Syekh Muhyiddin Al-Arabi Al-Khatimi. Di mana dia merasakan, mempunyai, karena dia ingin tahu Khatmul Aulia ini, ya, beliau riyadhah dan lain sebagainya. Pada suatu malam beliau mimpi Ka'bah itu direnovasi. Kemudian batu-batu penyusun Ka'bah terbuat dari perak. Batu dari perak. Ketika sudah selesai, kurang 2 batu. Kemudian dia merasa menjadi batu terakhir dari bangunan Ka'bah itu, dan dari mimpinya itu dia menyimpulkan dialah Al-Khatmul Aulia. Maka beliau berdendang, ya, bersenandung yang terkenal dengan senandungnya itulah bina khatamallahul wilayati fantahar. Dengan aku Allah menutup martabat kewalian dan setelah aku tidak ada lagi. Ya, Al-Khatmul Aulia. Ilaina fala khatma yakunu liman ba'di. Dan setelah aku tidak ada lagi orang yang diangkat menjadi Khatmul Aulia. Ya, ini dalam bersyairnya Syekh Ibn Arabi. Wa ma faza bil khatmil ladzi li Muhammadin. Dan tidak ada orang yang beruntung mendapatkan Khatmul Aulia dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ummatihi wal alami illa ana wahdi. Baik dari umatnya maupun manusia di seluruh alam kecuali aku seorang. Jadi dia mengumumkan melalui syair merasa sebagai Al-Khatmul Aulia. Kemudian setelah beliau bersyair ini langsung dapat teguran dari alam gaib melalui hatif bahwa Al-Khatmul Aulia bukan beliau. Akhirnya ya ini karena dia ikhlas, maka langsung ya saya kembalikan urusan ini kepada yang menentukan, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau ini penasaran siapa sih Khatmul Aulia, ingin tahu. Kenapa? Maktub dirahasiakan. Akhirnya karena ingin tahu, ya ini kebiasaan para aulia kalau sudah ma'rifah billah, para aulia itu sudah biasa ke langit ketujuh jalan-jalan biasa. Kalau kita kan jalan-jalannya ke ya. Kalau para aulia jalan-jalan sampai ke langit ketujuh, bahkan lebih di atasnya lagi. Ke alam rohani. Dicari ya rohaninya Khatmul Aulia. Karena maktub tidak ketemu. Jadi maktub artinya dirahsia, tidak ketemu. Dicari sana, dicari sini di alam rohani. Alam rohani itu alam lahu. Jadi setelah langit ketujuh, langit pertama sampai ketujuh namanya alamul malakut, alamnya para malaikat. Di mana malaikat Jibril terakhir sampai langit ketujuh, lain dari langit ketujuh kalau nyoba terbakar dia. Gitu. Terus dari langit ketujuh Sidratul Muntaha sampai kursi.
Ini namanya alamul jabarut atau alamul amri. Ya, termasuk lauhil mahfuz ada di alam ini. Jadi malaikat Jibril tidak tahu dengan apa yang tertulis di lauhil mahfuz. Tapi Rasulullah, pendengaran beliau sampai ke lauhil mahfuz. Pandangan beliau sampai ke lauhil mahfuz, berarti saya melihat jam di belakang itu. Itu pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan robbani. Jadi apa kuntu sam'ul ladzi yasma'u bi. Akulah yang jadi telinganya ketika mereka mendengar. Wa basaruhul ladzi yubsiru. Akulah yang jadi matanya, artinya anggota badannya para aulia adalah anggota badan robbani. Kekuatan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ketemu. Ya. Dan Ibnu Arabi ini hanya dapat tanda-tandanya. Sehingga dia dapat tanda yang pertama di akhir zaman. Perkiraannya abad ke-12 Hijriah. Jadi, makanya dia nulis kitab namanya Futuhatul Makkiyah. Di situ ya saya ingin pinjam nanti, saya ingin Ustaz Amar punya ini. Ya, sudah dibaca semua belum? Enggak paham, Ge. Oh, enggak paham. Tapi kalau dibahas bolak-balik baca Jawahirul Ma'ani, baca itu nanti paham. Ini kehebatannya baca kitab Jawahirul Ma'ani, tidak usah khawatir. Itu punya dulu lah. Ya, punya kitabnya dulu mending. Jadi ya karena memang bahasanya sudah bahasa ya ahli ma'rifah. Jadi ya orang kalau hanya tahu ilmu fikih baca itu ya tidak nyambung, jaga sembung nanti. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi Syekh Ibnul Arabi mendapatkan tanda-tandanya khatmul aulia. Apa? Lahir di akhir zaman. Perkiraannya paling ini pada abad 12 Hijriah. Kemudian lahirnya di Afrika Barat. Kemudian mubtalan bil ingkar, diingkarin orang. Oleh karena itu kalau ada orang ingkar dengan Syekh Tijani, Iwan Tijani tidak usah sakit perut, tidak usah sakit pinggang, tidak usah. Kenapa? Sudah itulah sifat khatmul aulia. Itu. Tidak usah repot-repot, ya. Itu kan ada pengakuan tentang ini orang yang terdekat dengan B.J. Habibie. Kenapa? Yaitu Indonesia ini sulit maju. Kenapa? Kalau ada orang maju dicekik saudaranya sendiri. Iya, jadi industri pesawat terbang itu dihambat oleh orang Indonesia sendiri. Sehingga ketika sudah jadi pesawat, mau jual aja sulitnya minta ampun sampai ditukar beras. Kan itu beras itu CN25 itu sampai kayak gitu. Kenapa? Yang menjadi penghambat saudaranya sendiri sesama orang Indonesia. Kenapa? Kalau Indonesia bisa bikin pabriknya, yang lain tidak akan dapat komisi. Karena Indonesia senang dengan komisi-komisi. Ya kan, coba KPK komisi, kemudian Komnas HAM komisi. Jadi kalau tidak ada komisi nanti. Itu. Tidak ada orang pelicin. Nah ini, udah itulah, tidak usah ngomong ini. Nanti terlalu jauh nanti. Jadi Ibnu Arabi akhirnya dari kesimpulan itu nulis kitab namanya Futuhatul Makkiyah. Kurang puas nulis khusus tentang Al-Khatmul Auliya dengan judul Angka Al-Maghrib fi Samsil Wilayatil Maghrib. Ini ada kitab khusus Garuda dari Barat. Ya. Yang mana? Nanti matahari kewalian terbitnya dari Barat, di mana tanda-tanda kiamat ketika matahari terbit dari Barat. Sekarang cahaya ilmu pengetahuan selalu dari Barat. Kalau dari Timur tidak dipercaya walaupun lebih bagus. Ya contohnya vaksin Nusantara tidak dipercaya. Itu. Dijegal.
Itu. Kalau dari barat walaupun tidak bagus dibilang bagus. Ada komisi. Ya, itu. Karena komisi, karena hobi Indonesia itu dengan komisi. Udah ada usah jauh-jauh, ujung-ujungnya karena tidak kebagian nanti. Baik para ikhwan rahimakumullah, ya yang penting juga kita bercanda. Kalau terlalu serius nanti pada ngantuk nanti. Ya, kembali ke laptop, bagaimana? Apa? Jadi Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi nulis lagi kitab khusus tentang Al-Khatmul Auliya. Nama kitabnya Anqaul Maghrib fi Samsil Wilayatil Maghrib. Kemudian ya dengan ciri-ciri ini tadi, apa, akhir zaman abad 12 Hijriah. Kemudian berikutnya yang kedua apa tadi? Tanda-tandanya. Yang kedua mubtalan bil ingkar. Yang ketiga apa? Lahirnya di Maghrib. Itu. Kemudian sejak abad ke-6 Hijriah sampai abad 12 Hijriah tidak ada orang yang mengklaim sebagai Khatmul Auliya. Dan juga tidak ada kitab tasawuf yang membahas tentang Khatmul Auliya. Kemudian pada abad 12, tepatnya tahun 1150 Hijriah, abad 12, pertengahan abad 12, lahirlah seorang wali, yaitu guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani, yang mana beliau berjuang sampai dengan tahun 1200 akhir abad 12 Hijriah. Dilantik sebagai apa, mendapatkan Fathul Akbar, dapat amalan yaitu wirid tarekat Tijani dan langsung dari Rasulullah. Setelah mengamalkan wirid tarekat Tijani 14 tahun, beliau usul jadi usulnya dengan tarekat Tijani. Setelah wirid Tijani diamalkan 14 tahun, ingat 14 tahun. Ini baru 2 bulan sudah minta usul. Syekh itu kalau ibadah, di antara tempat ibadahnya Syekh, tempat kholwatnya, itu pakai ini ya. Terutama kan musim dingin zaman dulu, untuk menghindari dinginnya lantai, beliau membuat ini amben, kata orang apa, semacam dipan kecil untuk tempat beliau sholat di situ, jadi tempat tidur sekaligus tempat sholat. Di pinggirannya ini ada tonggak, ya kayu ya sebesar ini, ada ya, segininya lah besarnya. Kemudian pada kayu itu dikasih tali. Ya kalau saya lihat kayaknya jadi rotan itu. Karena saya tidak melihat sih, tapi banyak fotonya beredar. Kemudian ada ini bisa masuk kepala. Kenapa? Ya, tetap manusia adalah manusia. Saya juga mengalami ngantuk. Tapi beliau karena ingin jaga semalaman, maka ketika ngantuk karena kepalanya ada di dalam apa? Ya kayak gitu, sehingga ketika ngantuk kesana ini bangun. Makanya terus ibadah siang malam 14 tahun. Itu. Sehingga pada bulan Safar Syekh mendapatkan pada bulan Muharram ya, bertepatan dengan tahun 1214 Hijriah, maka sampailah dengan martabat Al-Qutbaniyatul Uzma. Jadi itulah usul namanya, sampai pada apa, cita-cita. Pertama apa? Ya terbukanya jalan menuju cita-cita. Pada tahun 1196 Hijriah, maka beliau mendapat Fathul Akbar, dapat futuh bi anra'a bi ini ainar rahmah wa syabil ummah sallallahu alaihi wasallam. Itu tahun 1200 lengkap wiridnya.
Jadi itulah Fathul Akbar. Apa? Tersingkapnya 165 hijab. Itu baru masuk pintu pertama. Pintu pertamanya ketemu Rasulullah dalam sadar. Baru bersama Rasulullah dituntut, ditarbiyah secara khusus, dan tidak tanggung-tanggung 14 tahun. Lah kita ini masuk Tijani baru berapa tahun? Ini. Makanya kita harus sabar. Saya aja 14 tahun ibadahnya kayak gitu. Saya tanya Anda setiap malam salat tahajud berapa rakaat? Kok ketawa? Itu. Tiap hari hatam berapa juz? Oh, saya 5 juz apa? Juz nangka, juz tomat, juz melon. Itu. Selawatnya berapa? Ya pokoknya banyak, tidak dihitung. Kenapa? Waktu sudah pegang tasbih langsung ngantuk hilang. Itu. Makanya kita ini Masya Allah sudah rahmat Allah sangat besar. Makanya saya juga yang perlu Anda ingat, saya menyatakan ketika ada orang, saya jadi mengharuskan, ya. Tidak boleh mengatakan wajib, karena wajib ini sudah konsekuensi hukumnya. Tapi kita sebagai Ikhwan Thariqah Tijani minimal sholat tahajud 2 rakaat.